Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 10. Pernahkah anak-anakku merasa bingung saat memilih antara mau beli jajanankah atau menyimpan uangnya untuk jadi tabungan? Atau pernahkah anak-anakku melihat orang tua kalian harus memilih antara membeli pupuk atau membayar listrik atau pilihan-pilihan lainnya? Tanpa disadari, kita semua setiap hari melakukan yang namanya pilihan ekonomi. Disinilah ilmu ekonomi membantu kita bagaimana manusia bisa hidup bijak di tengah keterbatasan. Dan hari ini kita akan memulai perjalanan seru kita memahami dasar-dasar ilmu ekonomi. Yuk, anak-anakku semua, mari kita belajar dengan pikiran terbuka dan tentunya semangat. Nah, apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber daya yang terbatas melalui pengambilan keputusan atau pilihan terbaik. Jadi, anak-anakku semua, setiap hari kita butuh yang namanya makan, minum, belajar, dan banyak hal lainnya. Tapi coba pikirkan, apakah semua kebutuhan itu bisa kita penuhi sekaligus? Jawabannya tentu tidak. Nah, disinilah ilmu ekonomi itu hadir. Ilmu ekonomi ini mempelajari bagaimana anak-anakku sebagai manusia membuat pilihan yang paling masuk akal untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian. Meskipun kita tahu bahwa sumber daya kita yang ada di muka bumi ini itu sangat terbatas. Selanjutnya, pentingnya belajar ekonomi. Mengapa sih kita harus belajar ekonomi? Jawabannya ada di slide. Yang pertama, karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Jadi saya ulangi, kenapa penting belajar ekonomi? Yang pertama, karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Ada aja maunya. Kemudian yang kedua, karena dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini, tetapi yang memiliki batasan adalah sumber daya. Jadi sumber daya kita terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Kemudian yang ketiga, alasan pentingnya belajar ekonomi agar anak-anakku atau semua bisa mengambil keputusan yang bijak setiap harinya. Jadi karena hidup ini penuh pilihan dan keterbatasan, kita tidak bisa membeli semua yang kita inginkan. Jadi kita harus pandai-pandai memilih dan mengelola. Dengan belajar ekonomi, anak-anakku bisa membuat keputusan yang cerdas, seperti kapan harus menabung, kapan harus belanja, dan bagaimana menggunakan uang atau waktu secara bijak. Selanjutnya, ada istilah dalam ekonomi yaitu homo economicus. Jadi dalam ekonomi kita mengenal istilah homo economicus. Homo economicus atau sama dengan manusia ekonomi. Artinya manusia ekonomi. Artinya manusia yang bertindak secara rasional, mereka berpikir secara logis dan memilih cara yang efisien untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi saya ulangi lagi,
Dalam ekonomi, anak-anakku, kita mengenal istilah yang namanya Homo economicus, yaitu manusia ekonomi. Ini bukan orang aneh ya, tapi manusia biasa seperti kita yang mempunyai pikiran yang rasional. Maksudnya, kita sebagai manusia selalu harus berusaha memilih cara terbaik dan paling hemat untuk memenuhi kebutuhan kita. Paling hemat bukan berarti pelit ya. Misalnya, saat kita pilih membeli barang yang diskon daripada yang mahal, itu sudah jadi homo economicus. Tetapi harus juga apa namanya? Kembali lagi berpikir rasional bahwa walaupun barang tersebut diskon, jangan ambil banyak-banyak. Tetap mengambil sesuai kebutuhan. Jadi jangan gelap mata. Selanjutnya, ini contoh kasus ekonomi. Di sini ada beberapa, saya buat contoh kasus ekonomi, walaupun sebenarnya banyak sekali di kehidupan sehari-hari kita. Tapi saya ambil contoh saja. Misalnya, anak-anakku memilih membeli nasi goreng. Berada di antara dua pilihan. Mau membeli nasi goreng kah atau menyimpan uangnya? Nah, itu ada pilihannya. Atau tetap beli nasi goreng tetapi tetap juga menyimpan uangnya sebagian. Kan bisa jadi uangnya ada misalnya 10.000, tapi harga nasi gorengnya 5.000. Nah, beli dah nasi goreng harga 5.000. Kemudian uangnya 5.000 ini dia apakan lagi? Beli air minum mungkin, jadi masih ada sisanya bisa disimpan. Kemudian, contoh kasus ekonomi berikutnya adalah selalu membandingkan harga barang. Jadi tetap membandingkan harga barang. Kemudian ada juga berhemat listrik di rumah. Nah, kenapa harus berhemat listrik di rumah? Kenapa? Ayo. Kenapa kita harus menghemat listrik di rumah? Nah, saya kasih tahu. Alasan kita menghemat listrik di rumah tentu yang pertama adalah untuk menghemat biaya. Tapi selain itu, anak-anakku juga harus tahu bahwa dengan menghemat listrik juga sama halnya kita mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Seperti apa? Pemanasan global. Kemudian, dengan menghemat listrik, tentu kita juga bisa memastikan atau menjaga ketersediaan energi untuk masa yang akan datang. Kemudian, contoh kasus berikutnya adalah membuat anggaran bulanan. Nah, pernahkah anak-anakku membuat anggaran bulanan? Misalnya, adakah di antara kalian yang eh, orang tuanya memberikan jajan bulanan? Nah, itu atau mungkin bisa juga kalau kalian diberikan uang jajan harian. Nah, kalian bisa susun tuh anggaran harian. Jadi bukan hanya membuat anggaran bulanan, tapi bisa juga membuat anggaran harian sesuai dengan keadaan masing-masing. Kenapa perlu membuat anggaran harian, bulanan, mungkin tahunan? Supaya anak-anakku itu tahu bahwa, oh uang saya segini akan dipergunakan untuk apa saja. Kemudian dalam menyusun anggaran bulanan, harian ataupun tahunan itu, anak-anakku harus tahu dulu yang namanya prioritas, skala prioritas. Dan itu penting juga untuk anak-anakku pahami. Dan kalau kalian mau mengetahui lebih lanjut, kalian bisa menghubungi Ulun tentunya. Nanti kita bisa belajar lebih jauh lagi tentang skala prioritas, kemudian cara membuat anggaran bulanan ataupun harian. Baik, jadi keputusan ekonomi itu tidak cuma soal pemerintah atau perusahaan besar. Jadi keputusan ekonomi itu jangan sampai anak-anakku berpikir bahwa oh keputusan ekonomi itu hanya dipakai di perusahaan atau di pemerintahan. Tidak. Tapi keputusan ekonomi ini bisa juga kita pergunakan untuk diri kita sendiri dan keluarga yang ada di rumah. Atau bahkan sekolah tempat kalian
menuntut ilmu. Jadi di saat kalian memilih sesuatu, pastikan hal tersebut adalah yang terbaik, yang masuk akal. Seperti tadi membandingkan harga, misalnya ibu kalian membeli beras di tokonya Acil ini. Kenapa? Karena harganya mungkin lebih murah, kualitasnya juga sama saja dengan toko si paman ini. Nah, jadi itu bisa disebut sebagai contoh ekonomi atau perilaku yang ekonomi. Baik, sekarang saya ingin mengajak anak-anakku merenungkan kembali apa yang telah kita pelajari tadi dan coba jawab dua pertanyaan ini dengan jujur dari pemahaman anak-anakku sendiri. Tentunya saya ingin mengatakan bahwa jangan takut salah. Kerjakan saya dulu, yang penting kalian sudah mencoba berpikir sebagai pelaku ekonomi. Baik, anak-anakku yang hebat, kita sudah berada di penghujung slide. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengenal apa itu ilmu ekonomi dan mengapa penting mempelajari ilmu ekonomi, kemudian bagaimana kita sebagai manusia ekonomi membuat pilihan dalam hidup kita sehari-hari. Ingat, anak-anakku semua, belajar ekonomi ini bukan hanya soal uang, tapi juga tentang cara anak-anakku berpikir bijak dan rasional atau masuk akal. Mulai dari hal yang sederhana seperti mengatur uang saku, memilih barang, sampai mengatur mimpi atau merancang masa depan anak-anakku yang sejahtera. Jangan lupa kerjakan tugas mandirinya dengan serius ya. Kita lanjutkan pembahasan ini minggu depan insya Allah dengan materi yang lebih menarik insya Allah. Saya ucapkan tetap semangat belajar karena kalian adalah penggerak masa depan ekonomi Indonesia. Sekian, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.